Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ahmad Tarhardian. Di sebelah kanan saya ada. Kali ini kelompok saya ingin mempresentasikan tentang meneladani hidup para rasul, iman kepada rasul. Prinsip-prinsip keimanan kepada Rasulullah. Rasul adalah manusia yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyunya agar disampaikan kepada umat. Hal ini berbeda dengan nabi yang tidak memiliki kewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Adapun prinsip-prinsip keyakinan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Setiap mukmin wajib beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Baqarah 2, 177 dan 285. 2. Sebagian Rasul ada yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran dan ada juga yang tidak disebutkan. 3. Setiap umat sebelum Nabi Muhammad SAW pasti ada Rasulnya. 4. Semua Nabi dan Rasul adalah pria. 5. Misi setiap Rasul adalah sama, yaitu menyampaikan ajaran tauhid dan menegakkan keadilan serta derajat yang sama di tengah masyarakat. Dan setiap Rasul menggunakan bahasa kaumnya. 7. Para Rasul diutus untuk dipatuhi dan ditaati oleh umatnya. Beberapa sifat yang harus dimiliki oleh setiap Rasul adalah sebagai berikut. A. Sidik, benar, amanah, tabligh, dan fatona. Sikap mengimani Rasul Allah agar kehidupan manusia di dunia teratur, sejahtera, dan bisa berinteraksi dengan alam lingkungannya. Mereka tidak cukup menggunakan akal saja, karena kemampuan akal sangat terbatas. Oleh karena itu, sangat penting hadirnya para Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi contoh tentang cara dan bagaimana hidup itu harus dijalani. Para Rasul dan Nabi sangat banyak jumlahnya. Ada yang menyatakan jumlahnya sebanyak 240 sampai dengan 360. Dan ada pula yang menyatakan 313. Adapun menurut hadis dijelaskan bahwa jumlah Nabi ada 124.000 dan sebagian dari mereka menjadi Rasul. Di antara begitu banyak Rasul hanya ada 25 Rasul yang wajib diimani. Umumnya seluruh Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum, kelompok atau negeri tertentu, seperti Nabi Shalih alaihi wasallam yang diutus kepada bangsa Samud, Nabi Hud alaihi wasallam kepada kaum Nabi Lut ke negeri Sodom, dan Nabi Syuaib ke negeri Madian. Hal ini berbeda sekali dengan Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Di antara para Rasul yang terbanyak diutus untuk golongan Bani Israel seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Saat menyampaikan wahyu kepada umatnya, hampir semua Rasul mendapat tantangan, hinaan, bahkan siksaan dari bagian umatnya. Karena beratnya tugas para Rasul, selain Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu, mereka juga diberikan mukjizat. Tugas Rasul Allah. Setiap Rasul Allah Subhanahu wa taala mempunyai tugas atau misi yang sama meskipun berbeda pada aspek syariat yang dibawanya karena perbedaan umat dan lingkungan yang berada di sekitar masing-masing. Adapun kesamaan tugas atau misi tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menyatakan iktikad dan keyakinan kepada umatnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Esa.
Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran. Harus diakui bahwa disebabkan adanya penyelewengan dan pemalsuan yang dilakukan oleh umatnya, status dan kedudukan Nabi Isa alaihissalam menjadi kabur. Itulah sebabnya Al-Quran ingin mendudukan dan membersihkan namanya dari keyakinan-keyakinan yang salah. Menurut Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam mempunyai seorang ibu bernama Maryam binti Imran. Sejak kecil Maryam diasuh oleh pamannya Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam ditempatkan di Baitul Maqdis, sebuah rumah suci tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari datanglah malaikat Jibril yang menjelma sebagai seorang pemuda yang belum dikenal sebelumnya. Pemuda itu memberitahunya kepada Maryam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada seorang putra. Mendengar berita itu, Maryam terkejut karena ia belum pernah disentuh atau menikah oleh laki-laki. Malaikat Jibril menjelaskan bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan baginya hal itu mudah serta tidak ada yang mustahil dalam kekuasaannya. Kisah ini diceritakan dalam surat Maryam 19 sampai 21. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu. Beliau adalah utusannya untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Setiap tingkah lakunya senantiasa dibimbing olehnya dan memiliki sikap kesempurnaan serta terlepas dari dosa atau maksud. Nabi Muhammad SAW sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf 7158 diutus kepada seluruh manusia. Di sisi lain dijelaskan pula bahwa para nabi atau rasul sudah pernah diangkat janjinya untuk percaya dan membela Nabi Muhammad SAW, dan beliau menjadi penutup para nabi. Hal yang terakhir ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Beberapa bulan setelah Rasulullah SAW wafat, Aisyah ditanyakan oleh beberapa sahabat tentang bagaimana akhlak beliau. Hal itu dijawab oleh Aisyah dengan terbata-bata sambil menangis karena kesempurnaan pribadi beliau. Aisyah mengatakan bahwa akhlak beliau adalah Al-Quran. Segala isi Al-Quran sudah diamalkan oleh beliau sehingga meski sebagian orientalis atau media barat menggambarkan sisi negatifnya, semua itu tidak banyak membawa arti. Bahkan kepribadian beliau menjadi semakin menjulang tinggi. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dan pembawa syariat terakhir. Kehidupannya sebagai uswatun hasanah atau suri teladan yang baik, perintah dan ajaran wajib dipatuhi, dan misinya sebagai rahmatan lil alamin. Surat Al-Anbiya 21:101. Tanda-tanda beriman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah SWT mengandung 4 unsur yang merupakan tanda-tanda penghayatan terhadap fungsi iman kepada Rasul Allah SWT. 1. Mengimani bahwa risalah Rasul benar-benar dari Allah SWT. Barang siapa yang mengingkar risalah mereka walaupun hanya salah saja, maka ia akan mendapat azab Allah. 2. Mengimani Rasul yang dikenal maupun yang tidak dikenal, namanya Al-Mu'min. 3. Membenarkan berita-berita para Rasul yang bersumber dari wahyu Allah SWT. 4. Mengamalkan syariat Rasul yang diutus oleh Allah SWT. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, cara meladeni beliau adalah dengan mengikuti ajaran dan sunnahnya. Adapun aspek yang diteladani meliputi ucapan, sabda, perbuatan, dan ketetapan Rasul Allah. Ketetapan Rasulullah SAW. Contoh perilaku beriman kepada Rasulullah. Berikut contoh perilaku beriman kepada Rasul Allah. 1. Menjadikan Rasul sebagai uswah. 2. Meneladani perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengaplikasikan sifat-sifat Rasul dalam segala sendi kehidupan. 4. Selalu berjalan lurus seperti yang dilakukan para Rasul sehingga tercapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. 5. Selalu tabah dalam menghadapi berbagai cobaan seperti tabahnya para Rasul.
mencari solusi dari setiap permasalahan. 2. Menjalani hidup berlandaskan norma hukum wahyu yang telah disampaikan oleh para rasul agar tercapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 3. Meyakini keberadaan para rasul secara keseluruhan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, tanpa pilih atau meniadakan satu rasul dengan lainnya. Artinya hindari sentimen golongan dan kedengkian yang didasari berpindahnya kehormatan dan keunggulan ras. 5. Membekali diri dengan sebaik-baik bekal, yaitu kehidupan yang dilandasi ketakwaan. 6. Pasti ada kesalahan besar pada manusia jika Allah SWT sudah mengutus seorang rasul, namun ternyata manusia itu tidak mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau bertanya? Nama saya Nabila dari kelompok 6. Sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Terima kasih. Kan ada. Nama saya Sekarang Salsabila dari kelompok 4. Tadi itu kan ada yang disebutin sidik, amanat, tabligh, sama fatanah. Itu artinya apa aja? Kasih. Maka nama saya Al-Quran dan Sejarah. So ini nanya, kenapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi yang paling terakhir? Terima kasih. Saya Oktavi Ramadhani dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, rukun iman kepada Rasul, rukun yang keberapa? Dan mengapa harus beriman kepada Rasulullah? Terima kasih. Hikmah dari beriman kepada Rasul. Ibra. Makasih. Nama saya Nazwa Ainaya dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kita menambah kecintaan kepada Nabi SAW di hati kami? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kika. Saya ingin bertanya, kan tadi umat Nabi Isa banyak melakukan penyelewengan. Nah, penyelewengannya itu apa saja sih? Terima kasih. Kita akan menjawab pertanyaan dari Aska. Sifat yang dimiliki oleh setiap rasul adalah sidik, yang artinya benar dan tertulis di Quran surat Maryam 19:41. Yang kedua, amanah, artinya dapat dipercaya, tertulis dalam Quran surat Al-Imran 379. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan, tertulis di Quran surat Al-Maidah 567. Dan yang keempat, ada fatona, artinya cerdas, tertulis dalam Quran surat Al-Baqarah 258 sampai 260. Saya akan menjawab pertanyaan dari awal. Bagaimana cara kita menambah kecintaan kepada Nabi? Yang pertama, bahwa beliau diutus oleh Tuhannya, dipilih dari seluruh alam untuk menyampaikan agama kepada Allah, menyampaikan agama Allah kepada manusia, bahwa Allah memilihnya karena cinta dan ridho kepadanya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Nabila. Sebutkan perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi seorang utusan Allah SAW membawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sebutan lain untuk Nabi adalah orang yang menyampaikan berita gembira, basyir, dan membawa peringatan nazir. Rasul artinya adalah utusan kita atau sering disebut al-mursalun, orang-orang yang dikirim dalam Al-Quran. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alfian. Hikmah dari beriman kepada Rasul adalah memiliki teladan dan contoh dalam hidup, terdorong untuk berperilaku dan bersikap baik, mencintai para Rasul dengan mengikuti dan mengamalkan ajarannya, menyadarkan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ali. Kenapa Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi yang terakhir? Bahwa Islam adalah agama terakhir, maka nabinya pun adalah nabi penutup, sehingga kitabnya yaitu Al-Quran dan diturunkan
Perintah beriman kepada Rasul termasuk beriman keempat. Mengimani Rasul juga memiliki banyak hikmah dan manfaat. Ini ulasan empatnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Tika. Penyelewangan kitab yang aslinya karena tidak ingin Tuhannya sama dengan Islam. Karena umat Yahudi ingin umatnya mempercayai kitab tersebut, dan supaya tidak menjadi pengikut Rasulullah SAW, ingin membentuk kaumnya sendiri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.